Halo semuanya, selamat datang di kelas. Malam ini kita akan mempelajari materi baru ya tentang berpikir komputasional. Nah, di sini sudah ada materinya. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan berpikir komputasional atau computational thinking gitu. Nah, di sini ada kata kunci. Kata kuncinya adalah komputasional. Ada nggak dari teman-teman yang memperhatikan apa sih kata kuncinya gitu? Yap, betul sekali. Kata kuncinya adalah komputer. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui, komputer adalah sebuah alat bantu manusia yang mampu melaksanakan tugas keseharian manusia supaya lebih efektif dan efisien. Nah, kalau mengacu dari sana, berarti berpikir komputasional adalah sebuah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien, ya. Kemudian, berpikir komputasional dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum menulis coding atau pemrograman. Nah, berpikir komputasional jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan secara cepat dan tepat nantinya. Nah, sekarang ada trivia nih. Tahukah kamu, berpikir komputasional juga bisa dilakukan bahkan tanpa harus ada komputernya, tanpa harus ada internetnya. Ya, kok bisa begitu gitu. Nah, penerapan dalam dunia nyata itu sebetulnya berpikir secara komputasional sudah banyak sekali kita lakukan. Nah, tanpa sadar kita sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya mungkin ya, menggosok gigi, mencatat pelajaran, menyiapkan buku tulis, memasak nasi, menjemput teman, bahkan mempersiapkan diri untuk berangkat sekolah gitu. Nah, itu sebetulnya kita sudah melakukannya gitu ya. Cuman mungkin kita belum tahu titik bahasanya aja gitu ya. Kemudian apakah kita sudah menjadi ahlinya gitu ya? Ketika kita sudah melakukan berpikir secara komputasional, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, tapi tidak begitu juga ya, karena yang barusan kita lakukan itu hanyalah beberapa hal dari contoh sederhana berpikir secara komputasional. Masih banyak gitu ya, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita selesaikan dengan menerapkan cara berpikir secara komputasional. Nah, misalkan untuk mengatur keuangan, ya, mengatur keuangan tidak hanya mengatur keuangan pribadi ya, mengatur keuangan lembaga, pekerjaan, tempat organisasi, tempat kerja ataupun perusahaan-perusahaan nantinya gitu loh ya, ketika teman-teman sudah bekerja di terjun di masyarakat nantinya. Nah, ada lagi misalkan ketika kita tersesat. Nah, penerapan berpikir secara komputasional bila mana kita tersesat nih, udah tahu caranya nih ya, kita tuh nggak akan bingung sendiri gitu ya, tidak akan gagap sendiri, karena kita sendiri sudah paham ketika kita sudah tersesat yang harus kita lakukan apa nih ya, secara efisien dan efektif. Nah, seperti itu. Ada juga contoh lain dalam perihal memilih jurusan dan karir. Kita tidak tahu masa depan yang menanti kita itu seperti apa gitu ya. Tapi insya Allah dengan izin Allah, kalau misalkan kita memang sudah bisa menerapkan cara berpikir secara komputasional, teman-teman mulai hari ini sudah bisa menentukan, nanti saya masa depan mau ngapain, mau pilih apa, ya, mau jadi apa gitu. Nah, akan coba kita terapkan nanti ketika memilih jurusan dan karir ya. Nah, teman-teman harus bisa menguasai ini karena teman-teman ini adalah salah satu generasi ya, salah satu generasi yang
nantinya akan menjelang era industri 4.0 bahkan 5.0 gitu ya. Era industri ini adalah era di mana manusia sudah tidak lagi hanya bekerja bersama manusia, tetapi sudah bersanding dengan makhluk entitas lain yang kita sebut dengan AI gitu ya, artificial intelligence. Jadi kecakapan dalam dunia digital diharapkan nantinya itu akan membantu teman-teman semua dalam membuat keputusan penting di dalam hidup. Jangan sampai teman-teman bukan tidak mampu ya, belum paham cara menentukan keputusan secara baik, bijak, tepat, dan efektif. Seperti itu. Nah, menghadapi masalah kompleks dalam kehidupan sehari-hari di masa yang akan datang itu bisa kita lakukan dari masa sekarang ya. Yang menentukan masa depan itu adalah masa saat ini gitu ya. Ini mirip-mirip seperti merencanakan coding dalam pembahasan yang kita bahas sebelumnya gitu ya. Jadi ketika kita membangun sebuah aplikasi, tentu saja sebelum aplikasi itu kita buat, tujuan atau final tahap akhirnya kita sudah tahu. Tujuannya sudah tahu mau ngapain gitu. Makanya codingnya dibuat sedemikian rupa mengikuti tujuan yang akan kita tuju. Nah, seperti itu ya. Nah, kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikannya supaya lebih efektif dan lebih efisien. Nah, berpikir komputasional itu sebetulnya gimana sih gitu ya? Cara berpikir komputasional itu sebetulnya seperti apa gitu? Apakah sulit? Apakah susah gitu? Nah, sekarang coba kita pelajari 4 landasan berpikir komputasional ya. Ada 4 landasan berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua adalah pengenalan pola, yang ketiga adalah abstraksi, dan yang keempat adalah algoritma ya, algoritma. Nah, dekomposisi itu apa? Dekomposisi itu adalah membagi masalah-masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Nah, contohnya itu adalah ketika kita membuat kue nih ya. Kan kalau membuat kue tidak semua orang bisa ya, apalagi kalau kita membuat kue dengan resep-resep yang banyak gitu ya. Membuat kue yang rumit misalkan, kalau bikin kue telur terigu ya sederhana mungkin bisa ya, tapi kalau membuat kue yang agak rumit misalkan kue ulang tahun, itu kan agak rumit ya, agak banyak tahapannya. Nah, berhubung rumit, kalau kita berpikir secara komputasional ya, dan secara dekomposisi gitu ya. Pertama kita itu akan merencanakannya dulu ya. Kita bagi-bagi dulu hal-hal yang rumit itu menjadi hal-hal yang lebih simpel. Misalkan yang pertama merencanakan ya. Merencanakan menentukan resep yang akan digunakan dalam kue tersebut. Kemudian mempersiapkan bahan-bahan ya. Setelah menentukan resepnya, berikutnya adalah mempersiapkan bahan-bahannya. Misalkan kita mulai mengambil tepung, mengambil gula, menyiapkan coklat, menyiapkan telur dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang ketiga adalah mencampurkan bahan-bahannya. Mulai menggabung-gabungkan ya. Nah, untuk menggabungkan bahan-bahan itu kan bisa dengan cara mengikuti langkah-langkah yang sudah ada ya dari orang lain misalkan. Yang sudah ada contohnya misalkan langkah-langkahnya gitu. Jadi tinggal mengikuti aja. Kemudian yang keempat adalah proses pemanggangan gitu. Nah, jadi bikin kue itu ternyata bisa dibagi-bagi menjadi sederhana. Mulai dari merencanakan, mempersiapkan bahan, mencampurkan bahan-bahan, kemudian proses pemanggangan ya. Jadi dengan cara memecahnya seperti ini, masalah itu tidak lagi terlihat rumit, malah terlihat lebih sederhana ya, seperti itu. Yang begitu berikutnya adalah pengenalan pola.
Nah, pengenalan pola adalah mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah. Ya, setelah dipecah masalahnya, berikutnya adalah waktunya mengenal polanya. Ya, contohnya nih dalam kehidupan sehari-hari nih ya, bayangkan teman-teman menjemur pakaian ya, satu keluarga yang terdiri dari pakaian ayah, pakaian ibu, pakaian kakak, pakaian adik, kemudian pakaian-pakaian yang digunakan bersama-sama, berbarengan gitu ya. Kayak handuk, kemudian kayak sapu tangan, gitu ya, keset dan lain sebagainya. Nah, bayangkan ketika kita ingin mengambil jemuran tersebut dan membereskannya di tempat yang berbeda. Tentu saja kita harus sudah tahu, sudah paham, oh ini pakaian ayah, ini pakaian ibu, oh ini celananya adik gitu ya. Oh ini baju saya nih. Oh ini nih pakaian yang bisa digunakan oleh sama-sama, misalkan handuk kayak gitu ya. Naruhnya di mana? Nah, seperti itu ya. Jadi dengan memisah-misahkannya seperti itu, teman-teman nanti bisa tentu akan lebih mudah dalam menyimpan barang-barangnya gitu ya, menyimpan pakaian-pakaian tersebut. Nah, kemudian ada lagi nih. Yang ketiga adalah abstraksi. Nah, abstraksi adalah fokus pada informasi yang pentingnya saja gitu ya. Kemudian bukan menghindarkan ya, mengabaikan hal-hal yang kurang penting seperti itu ya. Ada contohnya nih. Contohnya seperti bayangkan teman-teman sedang berliburan dan habis liburan kita coba curhat, cerita sama teman-teman gitu kan. Kalau cerita sama teman kan biasanya yang seru-seru ya, enggak menceritakan hal-hal yang kurang menarik. Masa kita menceritakan mulai detail banget gitu, mulai dari awal masuk bis, naik bikin duduk di bis, buka sabuk pengaman dan lain sebagainya. Nah, itu kan hal-hal yang kurang menarik untuk diceritakan ya. Jadi untuk menceritakan kisah liburan biasanya kita akan menceritakan kisah-kisah yang intinya saja, yang seru-serunya aja gitu ya. Dan biasanya kita melewati hal-hal yang kurang menarik seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah algoritma. Nah, algoritma adalah proses di mana kita membuat langkah-langkah penyelesaian. Contohnya nih ya, contohnya seperti ketika kita sudah kita disuruh nih sama orang tua kita, sama mama disuruh deh coba beli beli beberapa kebutuhan dapur nih, misalkan ya, kebutuhan dapurnya ada banyak ya, ada minyak goreng, ada terigu, ada telur, sabun, banyak banget gitu ya. Nah, tapi kata mama gini, coba deh jangan lama-lama ya, minyak gorengnya mau mama pakai gitu. Nah, otomatis ketika kita belanja, kita itu harus bisa menentukan cara cepat menyelesaikan belanjanya kayak gimana. Apalagi kalau misalkan barang-barang tersebut disimpan di dalam rak-rak yang berbeda atau jauh juga gitu. Jadi, misalkan kita ambil yang paling dekat dulu nih dari kita, ambil minyak goreng, ambil terigu, ambil telur, ambil sabun, baru buku gitu ya. Kemudian langsung ke kasir. Nah, dengan cara seperti itu, maka langkah-langkahnya itu akan lebih efisien dan belanjanya jauh lebih cepat. Ya bayangkan kalau misalkan kita ngacak gitu ya, beli terigu, pilih-pilih buku, beli sabun, dari sabun cari telur. Nah, itu kan nantinya akan apa ya? Bukan tidak baik, bukan salah ya, tetapi tidak efektif dan tidak efisien nantinya. Nah, seperti itu. Itu saja mungkin ada tentang 4 landasan berpikir secara komputasional. Untuk rangkumannya, dekomposisi adalah membagi masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang sederhana. Untuk pengenalan pola adalah mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah. Lalu untuk abstraksi, ini adalah fokus pada informasi yang penting-pentingnya saja. Dan terakhir adalah algoritma. Algoritma adalah di mana kita membuat langkah-langkah penyelesaian dari masalah yang ada gitu ya. Kemudian apakah sulit ya untuk mengasah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya?
bagaimana sih sebetulnya cara mengasah kemampuan berpikir secara komputasional gitu? Apakah sulit seperti itu? Nah, caranya sebetulnya ada banyak ya. Salah satunya ada dua cara yang bagus yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah ketika kita mendapatkan suatu main quest gitu ya, satu tugas dalam suatu hari. Nah, coba kita gunakan cara berpikir komputasionalnya, dipakai gitu ya ilmunya. Dari mulai dekomposisi, pola, algoritma dan sebagainya gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa sambil melatihnya dengan menjawab soal-soal yang bertebaran di internet atau di sekitar kita gitu ya. Seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan hari ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.